lebih capek mana? Kuliah atau jadi presiden mahasiswa? Ya, sebenarnya Halo Sobat Mardira, selamat datang di channel Mardira TV. Kenalin, aku Selva Ananda, bisa dipanggil Selva, yang bakal nemenin kalian semua di segmen serba-serbi. Ngobrol santai tetapi tetap berisi. Pernah gak sih kepikiran sebenarnya Presma itu kesibukannya ngapain aja sih? Kelihatannya tuh kayak aktif, keren, dan selalu ada di mana-mana. Tapi di balik itu semua, ada cerita apa sih yang jarang dibahas gitu. Nah, di episode kali ini aku bakalan bahas topik yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, tentang organisasi, peran Presma, dan aktivitas kampus yang jarang dibahas. Dan sekarang udah ada temen aku nih yang bakalan nemenin kita semua buat bahas topik ini. Boleh diperkenalkan diri dulu, Kak? halo teman-teman, assalamualaikum. Saya perkenalan nama. Ya, kenalkan nama. Baik, saya Galih Ramadan. Sekarang semester 7 Kak Selva. Ya. Yang juga di organisasi menjadi ketua BEM atau Presma. Wow, sangat luar biasa ya. Ngomongin soal kehidupan kampus nih Kak, sebagai Presma sekarang lagi sibuk ngurus apa aja sih? Baik, kalau di ruang lingkup BEM kita kan sudah merancang program kerja dari awal periode hingga kepada akhir periode. Nah, mungkin untuk sekarang menjalankan program kerja yang sudah disusun, entah itu dari program kerja per kementerian gitu kan, yang sebentar lagi ada acara yang besar nih, yakni Porseni gitu, yang mana dari tahun lalu itu sudah dilaksanakan dan sekarang itu Porseni yang kedua kalinya. Oke, jadi sekarang kesibukannya lumayan padat juga ya sebagai Presma gitu. Oke, next question nih Kak. Selain di BEM nih, ada organisasi apa aja sih di kampus Teknik Mardira? Baik, selain daripada BEM ada juga Walet, yakni dia itu kegiatannya sering kali di alam. Pecinta alam tuh buat teman-teman sekalian yang memang mau sering kali suka mendaki gunung, melewati lembah, silahkan memasuki UKM Walet. Kemudian ada juga UDMI. Nah, UDMI ini adalah Unhid Dakwah mahasiswa Islam. Kalau saya gak salah ya, tolong koreksi teman-teman UDMI sekalian. Yeah. Itu bergerak di bidang keagamaan, Kak Selva. Kemudian ada juga KST. KST sendiri itu bergerak di bidang kesenian, teater berteater. Ada juga PMK, teman-teman Kristen. Kemudian ada CSA gitu yang berkaitan dengan hal akademik gitu. Kemudian dari ormawannya ada Hima IF S1, kemudian Hima KA, apalagi ya saya lupa. Kurang lebih seperti itu Kak Selva. Oke, berarti banyak nih ya organisasinya. Berarti tinggal kalian pilih aja yang sesuai minat kalian gitu, mau di organisasi yang mana. Oke, kalau boleh jujur nih, lebih capek mana? Kuliah atau jadi presiden mahasiswa? Ya, sebenarnya dua-duanya juga capek pasti. Mungkin hanya ketika disampaikan akan berbeda gitu. Yang pertama terkait dengan perkuliahan. Mungkin kita capek dengan apa? Dengan tugas. Kemudian belum dikejar deadline dan sebagainya yang berfokus kepada kegiatan akademik gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan Presma itu sama juga ya, memerlukan waktu, manajemen waktu, kemudian pikiran gitu. Nah, ini halnya dalam ruang lingkup organisasi. Jadi sebenarnya dua-duanya capek ya Kak Selva, cuman bagaimana caranya kita bisa memanajemen waktu gitu, dan tergantung dengan cara pandang kita gitu. Karena
semuanya juga itu ada tanggung jawabnya, tanggung jawab kuliah dan juga tanggung jawab sebagai Presma itu sendiri. Oh iya, berarti semuanya juga tergantung diri sendiri ya. Iya. Karena dua-duanya juga pasti capek ya. Tapi itu balik lagi ke tanggung jawab diri kita sendiri. Karena Betul. kita sendiri juga yang memilih kan. Betul. Oke. Kalau ngomongin soal capek nih dan tanggung jawab tadi nih Kak. Sebenarnya sejak jadi Presma, apa sih perubahan paling terasa di hidup Kakak? Ya. Ada 2 poin di dalam hal ini. Yang pertama, ada rasa ingin mengetahui lebih terkait dengan organisasi gitu kan, terkait dengan kepemimpinan ataupun politik dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, mau tidak mau kita harus belajar manajemen waktu di tengah-tengah kuliah kan, apalagi sekarang semester akhir yang mana ada KP gitu kan, dan nanti skripsi gitu. Nah, kemudian tadi gitu kan kegiatan organisasi, dan saya juga freelance kerja sekarang gitu di salah satu online shop gitulah. Jadi itu sih. Jadi perubahannya juga cukup signifikan juga Cukup ya. signifikan, dan memang itu seharusnya sih. Contoh misalnya kayak Kak Selva kan sebagai host di Madira TV ini kan harus mempersiapkan entah itu materi kemudian dan sebagainya kan. Sama pun dengan menjadi Presma kan, mau tidak mau kita harus mengerti nih, mengerti apa, mengerti politik, kemudian tadi ruang lingkup organisasi dan sebagainya. Berarti politik itu penting juga ya untuk mahasiswa untuk memahami juga ya. Ya, seenggaknya kita sedikitnya harus paham. Oke. Next question nih Kak. Dari banyaknya peran dan tanggung jawab Kakak di kampus nih, pasti ada aktivitas yang paling menyita waktu kan ya. Nah, aktivitas kampus apa sih yang paling sering bikin Kakak lupa waktu? Sebenarnya nggak ada sih lupa waktu gitu. Kita ingat tapi mungkin waktunya yang kebablasan mungkin ya. Kalau saya lebih suka berdiskusi, ngobrol aja gitu. Jadi lupa waktunya itu ya di situ gitu, terkait dengan obrolan apa saja gitu, entah itu kegiatan akademik ataupun organisasi. Oh, berarti nyita waktu juga tetap bermanfaat ya? Iya, mungkin seperti itu. Oke. Dari cerita Kakak nih soal aktivitas kampus yang padat tadi gitu. Aku jadi kepikiran nih, menurut Kakak, apa sih masalah mahasiswa yang paling sering terjadi tapi jarang dibahas? Ruang lingkup di kampus Kaselva apa? Ruang lingkup yang lebih luas. Kampus Timik aja. Ya, kampus Timik. Seringkali yang pertama kan gini ya, BEM sendiri itu ada yang namanya Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri itu ada program kerja yang namanya rapat ormawa dan juga suara kampus itu. Nah, ini fungsinya untuk mewadahi aspirasi daripada mahasiswa gitu. Sistemnya kalau yang suara kampus itu berupa ada link Google Form, kemudian ada kami sediakan sebuah seperti kotak kecil yang di dalamnya itu ada kertas dan juga pulpen untuk bisa teman-teman nanti menulis aspirasi itu. Nah, kemudian yang kedua tadi rapat ormawa, kan? Itu biasanya seluruh UKM atau ormawa itu diundang, yang mana itu ada keluh kesah dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan sering terjadi rapat-rapat dan sebagainya kan. Nah, ketika itu kami sampaikan kepada lembaga atau pihak-pihak terkait seperti itu kan. Namun jujur tanpa mengurangi rasa hormat, implementasi daripada lembaganya kurang gitu kan. Itu Kasel, Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, next question aja nih kayak kalau boleh flashback dikit nih, kalau Kakak balik lagi jadi mahasiswa biasa lagi nih, hal apa sih yang pengen Kakak ubah di kampus? Balik lagi menjadi mahasiswa maba gitu. Kalau maba kan
eh, apa ya, kumpulan informasinya mungkin belum terdapat karena kan baru mungkin kan. Beda halnya seperti mungkin Kak Selva yang sudah mengetahui apa-apa saja yang ada di kampus gitu. Iya. Jadi kalau ditanya apa yang akan dilakukan ketika kira-kira balik lagi ke maba, mungkin tidak ada kata untuk main-main dalam hal akademik gitu ataupun organisasi, yang artinya ketika misal ada sebuah mata kuliah kemudian ada sebuah tugas, nah itu seringkali kita tuh kayak menghiraukan dalam tanda kutip dalam pengerjaannya, seperti mendekati deadline dan sebagainya, kan itu hal-hal yang umum tapi tidak boleh terus terjadi. Tapi kenyataan seperti itu. Dan kalau berbicara tadi terkait balik lagi ke maba, mungkin tadi tidak ada waktu untuk bercanda gitu ya, ya memaksimalkan tanggung jawab ini gitu. Berarti memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Menggunakan privilege kita sebagai mahasiswa gitu ya. Betul sekali. Serius dalam belajar gitu betul, ya. Betul. Ya. Seperti itu ya kayak. Oke, dari hal-hal yang pengen kakak ubah nih di kampus tadi, aku jadi kepikiran satu hal nih. Menurut kakak, kampus itu harusnya jadi tempat nyaman atau justru tempat di tempat keras nih? Tempat di tempat keras itu bagaimana ya? Seperti apa ya, hal negatif mungkin. Sebenarnya tergantung dari suasana dan diri masing-masing sih sebenarnya gitu kan. Faktor yang mempengaruhi kenyamanan itu kan diantaranya mungkin rasa penerimaan kan. Misalnya tadi saya di sini merasa nyaman karena kenapa? Karena merasa adanya penerimaan gitu dari kakak-kakak yang ada di sini gitu, terkait dengan mungkin adabnya, kemudian kata-kata yang disampaikan itu menurut saya sangat sopan gitu, sehingga saya merasa nyaman untuk berada di sini. Itu sih Kasal. Oke, berarti ini soal kenyamanan juga ya? Iya. Oke, dari semua pengalaman kakak nih selama di kampus, pasti ada titik awalnya ya? Nah, awalnya kenapa kakak tertarik masuk organisasi sampai akhirnya jadi presiden mahasiswa nih? Ya. Nah ini saya cerita dari nol ya. Oke, boleh. Jadi pada saat itu saya tuh kelas 2 SMK apa kelas 3 SMK. Pada saat itu ada demo terkait dengan Omnibus Law. Itu nanti bisa dicari. Nah, itu ramai tuh. Pada saat itu saya sering tuh nonton berita demo itu, entah melalui Instagram, kemudian TikTok ataupun YouTube. Nah, di situ merasa apa ya, ada jiwa pengen ikutan walaupun FOMO ataupun ikut kerusuhan-kerusuhannya itu. Nah, pada saat itu di lingkungan rumah itu memang tidak ada mahasiswa gitu. Jadi saya itu pengen ngobrol atau berdiskusi cuma sama siapa, nggak ada gitu terkait hal ini. Itu yang pertama. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nah saya mencari gitu, dalam artian kan itu tadi yang demo-demo kan mahasiswa gitu. Nah, saya mencari di kampus itu kira-kira UKM atau ormawa apa sih yang bisa tadi untuk menyampaikan aspirasi ataupun itu. Nah, oh ternyata ada BEM nih. Nah, saya masuk ke BEM gitu dengan tadi masih pengen ikut-ikutan aja FOMO dan sebagainya kan, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita terus mengikuti dalam tanda kutip ikutan kan sayang juga ya waktu, tenaga dan mungkin harta yang dikeluarkan kalau misalnya hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi tadi seiring berjalannya waktu jadi ada rasa ingin belajar juga, ini tuh sebenarnya demo teh apa sih, apa yang diperjuangkan kan gitu, sehingga harus ribut-ribut dan sebagainya. Itu dicari tahu, oh ternyata memang kebijakan dari pemerintah itu menyengsarakan misalnya masyarakat dan sebagainya, sehingga terjadilah gejolak-gejolak yang memang harus diluapkan melalui apa? Melalui si mahasiswa tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi mengetahui mekanisme
turun ke jalan. Dalam artian kita itu ketika contoh misalnya teman-teman sekalian ingin demo, itu tidak bisa langsung ke jalan langsung ke presiden ya, itu. Yang pertama kan harus ada pengkajian. Apa sih yang sebenarnya ingin teman-teman suarakan gitu? Kan kita harus mengerti kan, misalnya contoh harus mewakili rakyat gitu. Nah, apa sih yang diwakilkan gitu? Jadi tidak bisa seolah-olah langsung turun ke jalan gitu. Kemudian yang selanjutnya harus ada izin gitu. Entah itu terkait dari kampus tersendiri ataupun dari pihak-pihak seperti kepolisian gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ada backup gak atau kepemahaman kita terkait dengan hukumnya, kan banyak ya seperti yang teman-teman ketahui terjadinya penculikan aktivis dan sebagainya itu. Kita itu sedikitnya harus mengerti gitu, walaupun ya seperti itu. Oke, berarti betul banget ya. Berarti gak apa-apa nih kalau harus FOMO gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, di dalam FOMO tersebut kalau bisa kita itu secara maksimal memberikan pemahaman terkait dengan contoh misalnya anak-anak baru yang masuk BEM dan sebagainya. Nah, itu jadi asalnya itu istilahnya teman-teman yang baru itu apa ya bahasa Sundanya? Asal naik diuk lah. Seperti nah, asal nyaman dulu. Tadi kan dalam kenyamanan itu nanti kita bisa memberitahukan gitu. Asal berani mencoba aja gitu. Betul, sebenarnya itu aja. Berarti sebagai mahasiswa jangan takut gitu ya. Iya betul, karena selain daripada itu ada beberapa poin mahasiswa ya Kak Selva yang saya ketahui. Mungkin kalau kurang mohon ditambahkan dan jika salah mohon dikoreksi juga oleh teman-teman sekalian. Jadi mahasiswa itu namanya juga sudah berbeda dengan siswa kan. Yang itu di atas siswa, itu yang pertama. Kemudian ada peran lain daripada mahasiswa selain kegiatan akademik atau kita sering menyebutnya secara umum itu apa? Mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Tapi ada yang lebih daripada itu. Yang pertama adalah agen of change. Apa agen of change? Itu kita itu mahasiswa sebagai agen perubahan gitu. Itu. Kemudian yang kedua social control gitu. Itu bagaimana kita mengkontrol sosial, kebijakan-kebijakan yang diterapkan gitu, seperti itu, dan kita harus mengerti akan hal itu gitu kan. Karena pergerakan mahasiswa itu sangat, menurut saya ya, sangat berdampak besar tuh pada saat Orde Baru kalau nggak salah tahun 98 itu kan demo besar-besaran kan, penggulingan rezim Soeharto itu kan digulingkan oleh para mahasiswa, yang artinya itu berdampak besar gitu. Nah itu dia. Berarti mahasiswa itu berdampak besar ya bagi masyarakat, apalagi di dunia politik gitu ya. Ya kurang lebih demikian lah. Iya demikian. Asal kita berani untuk menyuarakan aspirasi kita. Betul. Gitu. Jadi jangan takut. Jadi gini ya, terkadang kuncinya itu dari cara pandang. Contoh misalnya, kadang jadi mahasiswa itu serba salah. Yang pertama, ketika misalnya ada mahasiswa lain yang demo, kemudian kampus kita nggak demo. Nah, ini mana nih fungsi mahasiswa? Katanya mewakili masyarakat, kok nggak demo gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita demo, ini kenapa mahasiswa demo terus jalan macet dan sebagainya? Itu jadi serba salah. Tapi tadi kembali lagi kepada cara pandang kita seperti itu. Jadi nggak usah dihiraukan orang-orang yang memang hanya menjustifikasi kita gitu. Itu harus kita jadikan sebagai ruang belajar. Karena kalau misalnya bukan kita nih yang berani turun ke lapangan dan mengajukan aspirasi mau kita, siapa lagi dan mau gitu kapan gitu ya. Betul banget sih teman-teman. Oke, next question nih Kak. Kalau ngomongin soal perjalanan jadi Presma nih Kak, pasti ada naik turunnya ya. Nah, pernah gak sih Kakak ada di titik pengen nyerah dan karena hal apa itu? Naik turun apa nih? Jadi kan naik turun jabatan. Naik turun seperti misalnya kan nggak selalu mulus gitu ya menjadi Presma itu, nggak selalu berjalan dengan lancar gitu. Tapi ada titik pengen menyerah nih, dan karena hal apa sih itu? Ya, kalau berbicara itu mungkin ada ya, karena mungkin secara umum juga ada. Iya. Tapi yang jadi fokusnya itu bagaimana caranya kita itu bisa membangkitkan kembali semangat kita atau rasa kesadaran kita. Jadi jangan sampai terkalahkan oleh hal-hal yang tadi disampaikan. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketua BEM atau Presma itu mempunyai anggota. Nah, ini bisa nih
dipakai untuk ruang berdiskusi gitu kan, untuk apa namanya, membicarakan problem-problem yang terjadi misalnya, yang kemudian menghasilkan sebuah solusi gitu kan. Nah kemudian tadi kalau misalnya lagi capek dan sebagainya, ya bisa tadi balik lagi kan gitu. Ada peran dari anggota yang memang sering menyemangati ya, dan kemudian itu menjadi pemicu gitu. Jadi seperti itu. Berarti kalau misalnya lagi di titik pengen nyerah nih, pasti ada aja gitu yang menyemangati gitu. Kuncinya itu sebenarnya kita itu harus komunikasi. Komunikasi. Iya, karena kalau tidak berkomunikasi, kita kan nggak punya mata batin yang bisa mengerti isi hati Kaselpa kan, gitu kan, kita nggak akan tahu gitu, kecuali kalau Kaselpa cerita, sehingga kita problem-problemnya itu seperti ini kan gitu, sehingga kita bisa mencari solusi dan sebagainya. Mungkin ketika lalu itu banyak kejadian mahasiswa yang bunuh diri dan sebagainya. Kalau secara umum kan mahasiswa itu intelektual, kemudian berpikir secara kritis, kok bisa bunuh diri ya, dan biasanya menuliskan surat di dalam surat-surat itu kan, kalau dibaca tentang masalah. Nah itu mungkin bisa terjadi karena tidak adanya wadah untuk bercerita, itu yang pertama. Tidak adanya rasa penerimaan dari teman-temannya, mungkin bahkan dia itu dijustifikasi oleh teman-temannya. Nah yang menghasilkan dia itu putus asa, dan mungkin maaf jauh dari agama gitu ya, ataupun orang-orang yang memang menyemangati itu. Kuncinya komunikasi kalau menurut saya. Oke, berarti komunikasi itu penting ya. Penting banget. Apalagi teman-teman di sekeliling kita tentunya Kak. Pasti kita juga pasti butuh penyemangat, butuh teman untuk berbicara nih, biar masalahnya tuh nggak dipendam sendiri. Betul, gitu ya. Walaupun tidak terselesaikan, iya, tapi setidaknya terceritakan gitu ya. Iya, masalah-masalah yang terjadi. Agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Seperti tadi contohnya bunuh diri dan segala macam. Oke, next question nih Kak. Dari pengalaman Kakak selama memimpin, sebenarnya jadi posisi pemimpin itu lebih sering didengar atau malah sering disalahkan ya? Sebetulnya menjadi pemimpin itu nggak perlu kita harus didengar, harusnya kita yang mendengar, gitu kan. Mendengar apa? Ya mungkin tadi aspirasi ataupun kesulitan. Ini berbicara yang umumnya, maksudnya itu tidak hanya terpaku kepada Presma, mungkin presiden yang sesungguhnya gitu kan, yang harus memang menghampiri kepada masyarakat gitu. Seperti halnya kisah Umar bin Khattab, dia ketika menjadi khalifah, dia itu berkeliling, kalau bahasa sekarang apa ya, bahasa sekarang kalau belusukan gitu, tapi tanpa adanya protokol sekarang kan. Sekarang kan. Nah itu kemudian Umar bin Khattab itu berkeliling menemui seorang ibu beserta anaknya yang sedang menangis. Nah Umar bin Khattab menanyakan kepada ibu tersebut, gitu, mengapa anakku menangis? Ini kira-kira seperti itu ya pembicaraannya gitu kan ya. Ibu menjawab, itu ASI dan makanannya itu tidak ada kami itu. Nah ibu itu memasak batu gitu kan, untuk apa? Supaya seolah-olah dia sedang memasak ketika si anaknya itu melihat gitu kan. Dan kemudian ibu itu berbicara seperti ini kepada Umar bin Khattab. Ibu itu tidak mengetahui bahwa ini adalah Umar bin Khattab. Ibu bilang kurang lebih ya, mohon maaf koreksi ya, sungguh enak menjadi khalifah dan pemimpin, makan kenyang kemudian tidurnya enak dan sebagainya, sementara kami rakyatnya susah payah begini kan gitu. Nah singkat cerita Umar bin Khattab pulang ke bahasa sekarang, gudang penyimpanan pangan lah gitu ya, untuk bukan perbekalan, persediaan makanan gitu. Pada saat itu berupa gandum. Umar bin Khattab mengambil satu karung gandum tersebut, kemudian ditanya oleh pengawalnya untuk menawarkan bantuan, biar saya saja yang mengangkat gandum tersebut. Apa jawaban Umar bin Khattab? Tidak, apakah kamu mau menanggung dosa saya? Ini sudah menjadi tugas saya. Kemudian Umar bin Khattab kembali kepada ibu tersebut, memberikanlah satu karung gandum tersebut. Harusnya seperti itu seorang pemimpin itu, jangan baper ketika dikritisi, ketika dicaci maki malah menyerang rakyat sendiri. Untuk apa?
Oke, berarti sebagai pemimpin juga harus menerima kritik dan saran Iya tentunya. harus, itu mah nggak usah ditanya lagi sebenarnya. Iya. Oke. Ngomongin soal organisasi nih Kak, di Baik. tengah perubahan kampus dan mahasiswa sekarang, menurut Kakak, organisasi mahasiswa masih relevan nggak? Tergantung, kalau misalnya nanya ke saya akan berbicara relevan karena dengan posisi saya kan gitu, dengan penjelasan tadi apa namanya, mahasiswa agen of change. Nah kan agen of change ini kan suatu membuat perubahan. Nah dalam membuat perubahan kan harus ada wadahnya. Apa wadahnya? Organisasi kan. Apa organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah tinggal kamu korelasikan tujuan yang samanya itu apa gitu. Itu kalau menurut saya. Berarti tergantung diri sendiri gitu Betul. ya. Oke. Kalau menurut Kak Selva? Kalau menurut saya sih, Masukan buat saya. Oke, Karena kan saya tidak. Kalau menurut saya sih tentunya relevan ya. Iya. Apalagi organisasi itu kan pasti bermanfaat juga gitu ya bagi mahasiswa gitu. Dan salah satunya mungkin Kak Selva memilih BEM. Iya. Kenapa? Kenapa aku memilih BEM? Karena apa ya? Aku ingin mencoba hal baru aja sih, karena aku tertarik aja sih, lebih ke tertarik aja di BEM. Oh gabut? Bisa dibilang. Oh, iya. Cuman semoga kegabutannya tuh bermanfaat gitu buat aku. Oh baik lagi tadi nggak apa-apa FOMO dulu aja. Meskipun dicarikannya di dalamnya. Aduh, oke. Next ya Kak ya. Di posisi sebagai freshman nih, ekspektasi orang ke kakak itu pasti besar banget ya. Nah, pernah gak kakak ngerasa suara kakak sendiri malah gak didengar? Ya. Kurang lebih pernyataannya seperti yang tadi ya, ketika pemimpin itu ngapain harus didengar, malah harusnya sebaliknya kita yang mendengar masyarakat kita gitu kan. Kalau tadi berbicara pernah nggak didengar, ya mungkin pernah ya, tapi balik lagi harus introspeksi di apakah ini tuh tidak didengar itu kenapa? Apakah saya yang menyampaikannya kurang komprehensif, apa dari anggotanya yang tidak mendengar kan, seperti itu harus dicari tahu terlebih dahulu Kak Selva. Oh iya, berarti tergantung masyarakatnya gitu ya, mahasiswanya gitu. Oke, mungkin next question lagi nih ya Kak ya. Ngomongin soal kritik nih, pasti gak semuanya disampaikan dengan cara yang enak ya. Betul. Nah, kalau ada kritik pedas ke BEM nih, biasanya kakak lebih baper atau justru menjadikannya bahan evaluasi? Oke. Kita harus memahami terlebih dahulu ya, yang dikritik itu orangnya, apa kebijakannya atau jabatannya. Kan itu gitu. Tinggal kita tindak lanjuti aja. Contoh tadi misalnya ya, BEM dikritik, malahan saya itu membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk teman-teman mengkritik. Mengapa? Karena kritik itu bersifat membangun. Contoh misalnya di dalam podcast ini saya merasa gerah kan gitu. Nah, bagaimana cara solusinya? Oh, bisa menambahkan kipas angin, bisa menambahkan AC. Seperti itu kan sifatnya membangun, yang menjadikan kita itu lebih baik gitu. Jadi pada kuncinya mah, pada prinsipnya bagaimana cara pandang tadi, kembali lagi ke itu Kasih para mahasiswanya gitu. Betul ya? Itu karena, dan kita juga kan sulit gini misalnya tadi ya, seringkali sekarang itu banyak yang mengkritik itu hanya mengkritik dalam artian tanda kutip justifikasi kepada kita tanpa memberikannya solusi kan gitu. Tadi contoh yang sangat sederhana gitu kan, kita ganti lagi contoh, Kak Selva itu jualan suatu minuman lah ya, minuman kayak jus dan sebagainya. Kemudian saya kritik jus Kak Selva tidak enak, tapi tanpa memberikan solusi kan Kak Selva bingung. Ini tuh nggak enaknya di mana? Apakah kurang manis atau apa gitu kan, yang seharusnya kan kenapa gak langsung sama solusinya kan. Contoh misalnya tadi ketika bertanya, oh jus saya kurang apa, saya menjawab oh kurang gula, oh maaf ya, oh iya silahkan kan. Jadi ke Kaselpanya juga enak, ke saya juga enak ya, seperti itu kan. Tapi yang terjadi sekarang tidak demikian, tapi ya sudah, tidak apa-apa.
Berarti harusnya tuh kritik dan juga saran ya gitu. Betul. Kritik yang membangun gitu lah ya berarti. Jangan hanya mengkritik seperti ngejudge doang mungkin ya. Seperti itu. Oke, next question nih. Dari semua proses dan tekanan tadi ya Kak, pasti ada pelajaran besar yang Kakak dapatkan. Nah, skill hidup apa sih yang paling Kakak pelajari dari organisasi? Sabar gitu, sabar kemudian tanggung jawab. Dalam artian sabar tadi ketika menerima kritik-kritik, kemudian saran, kemudian seringkali terjadi problematika di dalam internal. Namun itu hal yang biasa, hal yang biasa. Tinggal cara kita aja gitu kan untuk menyikapi hal tersebut gitu ya. Terus kemudian yang kedua, rasa tanggung jawab, karena kita itu pada saat pelantikan itu sudah mengiklarkan, kita berjanji dan dibarengi dengan Al-Quran gitu. Itu sudah menjadi apa ya, rasa ketakutan ketika kita tidak bisa untuk menjalankan amanah tersebut. Itu aja. Berarti harus tetap bertanggung jawab gitu ya, karena udah Iya. ada tadi sumpah Quran gitu ya. Iya, Janji bayangkan. gitu. Oke, dengan peran yang banyak seperti itu, bagi waktu jadi tantangan ya Kak. Gimana nih cara Kakak ngebagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi Kakak sendiri? Jujur saya pusing kalau misalnya berbicara hal itu, tapi balik lagi ke poin tadi, saya tidak henti-hentinya untuk belajar memanajemen waktu di tengah-tengah tadi kan. Tanggung jawab itu sekarang, tanggung jawab yang pertama terkait dengan perkuliahan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan keorganisasian, yang ketiga terkait dengan pekerjaan. Itu semua tidak bisa untuk kita memilih harus prioritaskan yang mana gitu, tapi bagaimana caranya kita itu bisa menjalankan semuanya beriringan seimbang gitu. Itu namun pasti ada salah satu yang harus dikorbankan kan gitu. Contoh misalnya dalam hal podcast ini terkait organisasi, kemudian kan mungkin nanti ada gesekan atau beririsan dengan akademik, kemudian dengan pekerjaan. Nah, pasti ada tuh salah satu yang harus dikorbankan. Itu konsekuensi itu selalu ada, tinggal kita memilih konsekuensi mana nih yang masih bisa kita tangani lah, seperti itu Kak Sel. Iya betul, berarti bagaimana kita sendirinya gitu bisa memanage waktu, membagi waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Betul. Oke, next question ya Kak ya. Di tengah kesibukan dan tekanan tadi nih, pasti menjaga mental penting banget ya Kak. Nah, ada gak sih kebiasaan kecil yang Kakak lakuin buat menjaga mental tetap aman? Mental. Paling yang pertama tadi ya, ketika misal kita dikritik terkait kebijakan misalnya, ya kita terima aja, kemudian sabar. Secara beriringnya waktu nanti itu akan terbentuk dengan sendirinya, dengan rasa kesadaran tadi, kemudian rasa tanggung jawab. Jadi kita itu tidak memandang orang lain benci sama kita gitu, tapi mungkin ada dari kebijakan-kebijakan kita yang memang tidak bisa menyenangkan semua orang gitu kan, sehingga mereka para pengkritiknya itu melontarkan kata-kata yang ya kasar atau dan sebagainya gitu. Oke, berarti apa sih harus apa ya menjadikan tugas kita tuh enjoy aja gitu ya, jangan sampai kritikan dari orang itu menjadi beban kita dan membuat mental kita menjadi terganggu gitu ya. Berarti santai aja, berarti enjoy aja gitu ya. Oke, oke mungkin buat nutup obrolan kita nih Kak, satu kalimat aja nih buat mahasiswa yang masih ragu untuk masuk organisasi. Biar lebih komprehensif mungkin bisa lebih dari satu kalimat. Boleh? Bentar. Ini tuh waktunya baru 13 menit. Sisanya itu teh
Oh, sisanya 13 menit? Ya. Berarti ini udah lama? Hah? Udah lama atau gimana? Iya, sisa kalian segitu lagi gitu maksudnya. Oh, alah siapa langsung penutup? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau di-cut lagi aja? Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Sorry guys. Oke deh. Udah jangan. Jadian lagi ya. Oke, buat nutup obrolan kita nih Kak, satu kalimat aja nih buat mahasiswa yang masih ragu untuk masuk organisasi. Mungkin boleh lebih dari satu kalimat ya. Ya, bagi teman-teman sekalian yang ragu mengikuti organisasi, yang pertama itu harus menemukan organisasi yang bisa dibilang cocok atau yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba cara pandangnya dirubah gitu. Bahwa di dalam organisasi tersebut ada yang namanya pengembangan diri, entah itu dari cara kita menyampaikan, kemudian bekerja secara tim. Dalam organisasi juga kan kita belajar memimpin dan dipimpin, kemudian ada rasa kekeluargaannya seperti tadi yang sudah diceritakan gitu. Kemudian juga ada sebagai mungkin persiapan ya untuk bagaimana nanti di dunia pekerjaan, karena kan di dalam organisasi tersebut, apalagi di BEM itu kan ada beberapa kerangka kayak kementerian dan sebagainya. Nah, itu kan tugas-tugasnya berbeda. Nah, di situ belajar ketika kita diberikan tugas oleh mungkin nanti atasan. Nah, sikap penerimaan kita seperti apa gitu. Apakah kita melawan, apakah kita menolak gitu, atau apakah kita mengerjakan gitu dengan posisi yang memang mungkin tidak mereka inginkan. Contoh, soalnya ada salah satu orang yang mau di tempat A, tapi saya masukin ke B gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya jadi pelatihan nanti di dunia kerja gitu, bahwa tidak bisa semuanya itu harus nurutin kamu gitu. Tidak bisa di semua tempat kan ada apa namanya, ada aturan gitu kan. Kamu yang harus mengikuti aturan tersebut atau perusahaan yang harus mengikuti aturan kamu. Ya, berarti seperti itu ya. Berarti untuk yang masih ragu nih masuk organisasi, mungkin apa sih saran dari Presma kita mungkin bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua mungkin ya. Oke. Terakhir nih Kak, apa sih harapan besar Kakak buat kampus dan mahasiswa ke depannya? Yang pertama, kampus dulu ya, lebih mendengarkan aspirasi dari mahasiswa gitu, tanpa pandang bulu, entah itu penerima beasiswa KIP ataupun apa yang mandiri gitu, sehingga semuanya dapat berkorelasi gitu kan. Itu Mungkin ya, semoga gitu ya aspirasi kita didengar gitu ya. Mungkin ya. Oke, teman-teman, dari obrolan hari ini kita belajar kalau jadi Presma dan aktif di organisasi itu bukan cuma soal jabatan atau sibuk, tapi ada proses belajar, tanggung jawab, dan juga pengorbanan tentunya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan nemenin obrolan kita sampai akhir. Semoga cerita dan pengalaman hari ini bisa jadi insight buat kalian yang lagi berproses di dunia kampus dan organisasi. Kalau kalian suka obrolan santai tapi berisi kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mardira TV. Aku Selpa dan Presma kita pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. kasih.